Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Sasa Widiasari dengan NIM 2383207005 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Nurul Huda akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan M-Modul berbasis Android menggunakan API pada pokok bahasa pemanasan global. Mari kita mulai dengan melihat latar belakang dari identitas dari proposal penelitian ini. Sebelum melangkah lebih jauh, berikut adalah identitas proposal saya. Penelitian ini disusun pada tahun 2026 sebagai bagian integral dari tugas mata kuliah metodologi penelitian. Tujuan utama dari pemaparan hari ini adalah menyajikan draft awal rencana penelitian saya untuk kemudian mendapatkan masukan konstruktif, kritik serta saran yang membangun dari Bapak penguji dan dosen pengampu guna menyempurnakan kualitas penelitian ini ke depannya. Bapak penguji yang saya hormati, apa yang melatar belakangi penelitian ini? Kita menghadapi 3 pilar utama. Yang pertama, transformasi digital menuntut guru untuk tidak lagi sekedar menggunakan buku cetak konvensional. Yang kedua, tentang pembelajaran materi pemanasan global memiliki konsep yang abstrak, mikroskopis, dan kompleks seperti efek rumah kaca atau penipisan ozon yang sulit dibayangkan siswa tanpa bantuan visual interaktif. Yang ketiga itu ada dominasi Android. Hampir seluruh siswa saat ini membawa smartphone Android ke kelas, namun penggunaannya masih didominasi untuk hiburan. Oleh karena itu saya menawarkan solusi berupa e-modul berbasis Android menggunakan platform no kode API sebagai media pembelajaran mandiri yang interaktif. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 5 pertanyaan penelitian utama. Yang pertama, bagaimana prosedur pengembangan e-modul ini menggunakan API? Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan multimedia interaktif di dalamnya? Yang ketiga, apa saja kendala teknis yang dihadapi selama proses pembuatan di platform API? Yang keempat, bagaimana hasil validasi kelayakan dari ahli materi dan ahli media? Yang kelima, dan seberapa praktis modul ini saat diimplementasikan kepada guru dan siswa. Selanjutnya, dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan konkret. Yang pertama, untuk menghasilkan produk e-modul berbasis Android yang andal. Yang kedua, untuk mengintegrasikan multimedia interaktif seperti video simulasi, gambar, dan kuis interaktif yang relevan dengan topik pemanasan global. Dan yang ketiga itu ada untuk menguji tingkat kelayakan serta kepraktisan dari produk yang dikembangkan agar benar-benar siap digunakan dalam pembelajaran real. Nah, untuk penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi 3 pihak utama. Bagi siswa, modul ini membuat pembelajaran lebih fleksibel, menarik, dan mudah dipahami kapan saja dan di mana saja. Dan bagi guru, modul ini menyediakan media ajar modern yang dapat menunjang efisiensi KBM tanpa memerlukan keahlian coding yang rumit. Dan bagi sekolah, ini merupakan langkah nyata mendukung digitalisasi sarana dan prasarana belajar yang berkelanjutan. Tentu, penelitian ini tidak berangkat dari ruang hampa. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji e-modul berbasis Android, namun di manakah letak kebaruan atau novelty penelitian saya? Kebaruan penelitian ini terletak pada pemanfaatan platform no kode API
tapi yang belum pernah diintegrasikan secara spesifik untuk pokok bahasa pemanasan global di tingkat sekolah menengah. Ini yang membuat efisiensi tinggi dan mengembangkan aplikasi pembelajaran mobile tanpa mengorbankan kualitas interaksi multimedia. Nah, penelitian ini berpijak pada landasan teori yang kokoh. Yang pertama itu ada konsep mobile learning yang menekankan fleksibilitas dan kemandirian belajar siswa. Yang kedua ada teori multimedia pembelajaran Rich E. Meyer yang menyatakan bahwa kombinasi teks dan visual yang terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kapasitas memori kognitif siswa dalam memahami materi abstrak seperti siklus karbon dan efek rumah kaca. Sebagai arah dari penelitian pengembangan ini, saya mengajukan dua hipotesis. Yang pertama itu hipotesis kelayakan modul berbasis Android menggunakan Appli ini diproyeksikan sangat layak atau valid berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media. Yang kedua, hipotesis kepraktisan modul ini diproyeksikan sangat praktis untuk digunakan oleh guru maupun siswa dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari. Nah, sekarang kita balik ke bab metode. Penelitian ini menggunakan metode research and development. Model pengembang yang saya pilih adalah model EDDI yang terdiri dari 5 tahap utama yang sangat sistematis, yaitu ada analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Mode ini dipilih karena struktur yang terorganisasi untuk menjamin mutu pada produk akhir. Bagaimana kelima tahap ini dilaksanakan? Yang pertama, tahap analisis, saya menganalisis kebutuhan siswa dan kurikulum di sekolah. Yang kedua, desain, saya menyusun rencana storyboard dan tata letak visual modul. Yang ketiga, development, yaitu proses perakitan aset visual dan video ke dalam platform Appli, dilanjutkan validasi oleh dosen ahli. Dan yang keempat, implementation, produk direvisi akan diuji coba langsung ke kelas. Dan yang kelima itu evaluation, untuk mengevaluasi respon kepraktisan dan menyempurnakan produk akhir. Nah, untuk yang selanjutnya, penelitian ini kan dilaksanakan di sekolah mitra Universitas Nurul Huda yang relevan. Rentang waktu penelitian mencakup seluruh siklus EDDI dari tahap analisis awal hingga penyusupan laporan akhir di tahun 2026. Adapun subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran serta siswa kelas terkait yang akan menjadi pengguna langsung dari modul ini. Nah, untuk mengumpulkan data yang valid, saya menggunakan teknik observasi wawancara seperti angket, data kuantitatif dari angket ahli, dan angket respon menggunakan dan analisis menggunakan rumus persentase kelayakan. Kriteria kelayakan ditetapkan di mana skor 81 sampai 100% dikategori sebagai sangat layak, sangat praktis, dan skor minimal 61 dinyatakan layak digunakan. Demikian pemaparan proposal skripsi saya. Saya sangat berharap benar-benar memasukkan kritik dan saran konstruktif dari Bapak penguji sekalian demi kesempurnaan penelitian pengembangan ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.